Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya sebelumnya Marcel. Setelah masuk Islam, diganti nama Arif Setiadi. Jadi asal saya dari Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya beragama Katolik. Alhamdulillah saya dapat hidayah tahun 2017. Sahabat saudara seiman, hari ini saya akan menceritakan kenapa saya masuk Islam. Kalau di Pontianak itu sekitar 13 tahunan di Pontianak. Jadi dulu saya di Pontianak kan saya kerja di salah satu kafe. Nah, teman-teman saya itu kan orang Muslim semua. Nah, ketika mereka menjelaskan bahwa Islam ini agama yang benar, tapi saya hanya mendengar gitu kan. Jadi saya juga sering nonton di TV itu ceramah Ustadz Maulana. Tapi itu di siaran ulang Trans TV Pontianak jam 3 subuh. Jadi saya sering nonton. Nah waktu itu Ustadz Maulana sama jamaah berdoa. Nah itu kebanyakan jamaah itu pada menangis. Jadi saya itu ikut menangis. Mungkin ada sesuatu di dalam diri saya. Jadi saya menangis. Nah singkat cerita tahun 2017 itu saya dikasih mimpi gitu loh. Jadi yang pertama saya mimpi itu kan itu keluarga saya itu kumpulkan. Ya seperti duduk bareng gitu. Kayak rapat Ya keluarga rapat gitu. keluarga lalu ada orang nih. Tapi tidak kelihatan suaranya toh. Nah, yang pertama ditanya itu abang-abang saya dulu. Agamamu apa? Lalu abang-abang saya ini jawab Nasrani. Lalu saya ditanya terakhir nih, agamamu apa? Lalu saya menjawab, saya belum tahu gitu. Jadi saya akan dipisahkan dengan keluarga saya. Lalu yang kedua kali saya mimpi di atas langit. Itu seperti bulan, bulat, lalu ada tulisan bahasa Arab. Lalu saya menyebut Allah, dan itu lafaz Allah itu. Nah yang ketiga kali saya mimpi itu, jadi saya tinggal di kampung. Nah ini kampung, pokoknya daerah tandus, airnya itu sangat sulit. Nah kami bertiga, perempuan satu. Jadi kami mau ambil air nih, mau nyebrang nih, bawa jirgen. Dalam perjalanan itu masuk ke daerah Muslim. Nah ketika udah nyampai, saya lihat ada buah kurma di depan rumah. Lalu kami masuk, duduk seperti ini, Ustaz. Duduk seperti ini. Nah, ada orang nih, tapi sama juga, nggak kelihatan. Jadi dia itu suruh saya pindah. Jadi saya akan itu berhadapan seperti ini. Lalu tiba-tiba nanya, udah sampai di mana? Saya langsung jawab nih, dalam tahap pembelajaran. Sebelum saya sadar, Masya Allah, itu pemandangan hijau indah sekali itu. Pemandangan nggak ada di dunia itu. Pokoknya indah banget. Nah dari situ, saya memutuskan untuk masuk Islam. Hari Rabu tanggal 12 Juli 2017. Itu di kantor Basnas Kota Pontianak, masih di Jalan Tabrani Ahmad. Kebetulan yang Islamkan saya itu guru saya, Ustadz Sulaiman Hafata. Nah setelah masuk Islam, itu ujian paling berat buat saya itu ketika untuk mencari pondok, untuk mau belajar. Nah, ada saya nonton channel, salah satu channel mualaf. Jadi saya melihat anak-anak santrinya belajar, ketika ilmunya udah cukup, itu akan dikembalikan ke daerah masing-masing untuk dakwah. Jadi saya tertarik nih. Nah, waktu itu saya mencari nomor pimpinan pondok ini. Nah, ketika saya udah mendapatkan nomor untuk mau komunikasi dengan beliau, nah, masalahnya karena yang belajar di salah satu pondok ini, pondok mualaf, itu umurnya dibatasi, umur 25 ke bawah. Sedangkan umur saya udah
udah hampir 40-an. Jadi, iya, tapi saya tidak boleh patah semangat, tetap berikhtiar, minta petunjuk, dikuatkan imannya. Nah, alhamdulillah saya mendapat pondok tahun 2021 di Gunung Kidul, Yogyakarta. Itu 2017 sampai 2021 ya? iya, benar sekali. Jadi alhamdulillah saya dapat pondok di sana, saya belajar. Kebetulan namanya pondoknya Al-Hadid, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Pimpinan pondok mantan misionaris juga kan. Pimpinan pondok Jadi cocok lah dengan saya untuk belajar. Oke. Nah, ketika untuk seperti mualaf belajar di sana itu harus belajar dari nol. Oke. Tapi namanya itu seperti mualaf yang lain seperti saya. Pokoknya kalau belajar itu nggak usah pakai malu, nggak usah pakai gengsi. Kalau seperti itu, ya mohon maaf, nggak maju-maju, bodoh ada terus. Itu nggak pernah, tergantung niat kita juga, mau belajar apa enggak. Iya. Jadi alhamdulillah saya di sana belajar dari nol. Alhamdulillah saya juga niat saya kan mau pulang ke kampung saya untuk dakwah. Nah, ketika saya pulang ke kampung saya, karena memang di kampung halaman saya itu mayoritas Katolik. Jadi pas akhir November tahun 2024 itu saya pulang ke tanah kelahiran saya. Saya udah sampai di kampung, dari orang tua, keluarga, alhamdulillah nggak masalah. Saya masuk Islam kan, nggak masalah. Jadi niat saya untuk berdakwah di kampung halaman saya, tujuan saya juga untuk membangun mushola di sana juga. Itu tujuan saya. Tapi memang ujian berat buat saya juga, tapi saya yakin pasti ada jalan keluar. Nah, kebetulan kemarin saya kembali ke Pontianak bulan April tanggal 25 itu kan saya kembali ke Pontianak kebetulan baru-baru ini. Jadi saya naik pesawat dari Kupang ke Surabaya. Nah, ketika saya di atas pesawat, nah saya duduk ada bersebelahan dengan ada bapak-bapak. Jadi ketika itu bapak-bapak itu bertanya, abang ini mau kemana? Saya jawab, saya mau ke Pontianak Pak. Lalu saya udah keceplosan awalnya. Kemarin saya dakwah di kampung saya ini seorang mualaf. Jadi bapak ini tiba-tiba kok bisa mualaf? Saya bilang, saya masuk Islam karena saya meyakini bahwa Islam itu agama benar. Karena memang di Bible sendiri itu kan banyak kontradiksi. Tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Karena di Yohanes ayat 17 ayat berapa itu, ayat 3 kalau nggak salah itu bahwa Yesus itu hanyalah utusan, tidak lebih. Lalu saya menjelaskan lagi bahwa kedudukan Nabi Isa atau Yesus di Islam itu seperti apa. Bahwa Nabi Isa, Yesus itu di Islam itu kami menganggap sebagai utusan, Rasul, tidak lebih, bukan Tuhan. Lalu dia tanya lagi, gini, ini sebelumnya saya minta maaf dulu, boleh kita berdiskusi, saling menghormati bahwa kita udah berbeda, tapi boleh kita berdiskusi. Saya masuk Islam itu bukan karena perkawinan atau dibujuk. Karena saya udah yakin bahwa Islam itu benar-benar agama rahmatan lil alamin dari Allah, bukan ciptaan manusia. Jadi di Bible sendiri itu udah dirubah-rubah. Jadi ketika saya ngomong, lalu bapak ini kebetulan orang Batak, misionaris. Terus dia, iya betul. Lalu dia bertanya lagi, abang, cobalah kamu kenali Yesus. Kalau kamu kenali Yesus, pasti hidup kamu akan berubah. Karena Yesuslah yang akan membawa kita ke surga, yang akan menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Cobalah, abang itu pikirkan lagi lah. Karena tidak melalui Yesus, percuma hidup abang.
Saya tanya abang itu lahir udah Katolik. Sayang, kamu masuk Islam umur 37 tahun, sia-sia hidup kamu. Saya bilang, Pak, saya udah yakin Islam itu agama benar, sampai mati pun saya akan Islam. Lalu dia bujuk-bujuk saya nih. Tapi saya tetap kokoh, iman saya itu kuat. Saya ini masih punya akal untuk bisa berpikir mana yang baik, mana yang tidak gitu loh. Kita diberikan Tuhan punya akal untuk bisa berpikir, bukan kita lewat hawa nafsu kita, asumsi. Jadi saya udah yakin Pak, jadi bahwa Islam sampai mati pun saya akan tetap di Islam sampai mati. Nah, mungkin itu Pak, itunya Pak. Jadi ketika saya masuk Islam, Islamlah yang merubah hidup saya. Kenapa tuh? Menarik nih. Jadi dulu sebelum masuk Islam, hidup saya itu tanpa tujuan. Bisa dikatakan hidup, ya mohon maaf, seperti binatang. Hidup semau-maunya, mau apa-apa. Udah yakin ada penyelamat. Setelah saya masuk Islam, alhamdulillah hidup saya berubah, bisa dikatakan 200%. Islamlah yang merubah hidup saya seperti ini. Jadi saya udah yakin, jadi sampai mati pun saya akan di Islam. Kalau di kampung saya itu mayoritas Katolik. Di kampung saya untuk ke masjid kan 7 kilo. 7 kilo. Masjidnya kan di kotanya. Jadi kemarin saya pulang, saya udah tahu kondisi di sana. Saya udah terjun dakwah di sana 5 bulan, jadi saya udah tahu medan di sana seperti apa. Jadi niat saya untuk mau bebasin lahan, terus mau bangun musola di kampung saya. Itu tujuan saya untuk dakwah di sana. Kenapa pengen ngebangun musola? Karena saya dari awal masuk Islam, tujuan saya harus pulang ke kampung saya untuk dakwah, menyebarkan Islam di sana. Karena di sana kan mayoritas Katolik, tapi saya hanya menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Urusan hidayah itu kan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun saat ini masih diuji, tapi saya minta banyak kepada Allah, minta dikuatkan imannya supaya saya tetap semangat untuk berdakwah di kampung halaman saya. Jadi dulu sebelum saya masuk Islam, saya menganggap Islam itu, ini saya juga waktu itu masih ya kabar burung lah, masih dengar mulut ke mulut itu bahwa memang agama Islam itu ya mohon maaf seperti agama teroris. Ya, tapi setelah masuk Islam, Masya Allah, sangat indah agama Islam. Dan itu yang membuat saya lebih yakin lagi. Jadi khususnya saya pesan kepada mualaf-mualaf yang di luar sana, setelah masuk Islam, belajar. Kalau belajar itu, ya siapa tahu nanti mungkin pulang ke daerahnya untuk dakwah. Pokoknya kalau belajar itu nggak usah pakai malu, gengsi. Buang gengsi malu itu, karena kita belajar itu harus apapun yang kita belajar itu harus dari hati, niat kita. Jadi kalau saya pribadi, saya belajar nggak malu. Waktu kemarin saya di pondok belajar dengan anak-anak kecil, tapi saya nggak malu gitu loh. Pokoknya saya juga sampai hari ini masih belajar. Ilmu saya juga masih sedikit, tapi saya kan terus sambil belajar sambil berdakwah. Itu tujuan saya di situ. Dari awal saya masuk Islam, memang niat saya harus kembali ke kampung saya. Karena apa? Mungkin nanti saya ketika saya mati, nanti di hadapan Allah, saya akan ditanya, udah menyampaikan agama Islam belum? Udah dakwakan mereka belum? Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ngeles lagi, tidak, udah
nggak bisa lagi. Iya. Karena memang kalau saya berbohong, kan Allah Maha mengetahui. Jadi ya saya memutuskan itu untuk berdakwah. Itu tujuan saya. Walaupun saat ini saya berjuang sendirian, tapi tidak mematahkan semangat saya untuk dakwah. Seperti itu. Nah, itu yang sempat saya kan pulang besoknya tuh ada keluarga saya nih. Lalu saya menjelaskan kepada keluarga saya, kenapa saya masuk Islam. Nah, ketika saya menjelaskan tentang Islam kepada mereka, saya ngomong seperti ini, Pak. Bang, sebelumnya saya mohon maaf, saya hanya menyampaikan kebenaran bahwa saya masuk Islam itu udah meyakini bahwa Islam itu agama benar, Islamlah yang merubah hidup saya seperti ini. Ketika saya menjelaskan Yesus atau Nabi Isa di agama Islam, bahwa Yesus atau Nabi Isa itu di Islam itu kami menganggap Nabi, Rasul, utusan, tidak lebih, bukan Tuhan. Ketika saya bicara seperti ini, ada keluarga saya marah di situ. Nah, dari situ saya belajar bahwa mungkin metode ini nggak bisa untuk kita berdialog atau berdiskusi. Ketika nanti saya kembali lagi ke kampung saya kan tunjukkan akhlak kita sebagai orang Islam dulu. Lalu ya pendekatan kita dulu. Lalu baru kita pelan-pelan untuk menjelaskan pada mereka. Jadi kemarin saya dibekalin sama guru saya, nanti ini ada alat bekam, ketika nanti abang pulang, nanti dakwah lewat bekam. Jadi bekam sambil kita dakwakan mereka. Tapi memang kalau khususnya di kampung halaman saya nih, menganggap alat bekam ini seperti benda asing, karena memang mereka di sana itu apa-apa lari ke dukun. Jadi saya juga masih berjuang pelan-pelan untuk kenalkan bekam dulu. Lalu baru kita sambil dakwah lewat situ juga. Jadi ya mungkin itu yang saya kendalanya di situ. Walaupun saya di kampung saya sendirian, tapi nggak masalah buat saya. Karena saya udah yakin bahwa memang kita menyampaikan kebenaran gitu. Kalau di kampung itu diskusi itu Memang kalau di khususnya di kampung halaman itu memang agak sulit untuk kita berdiskusi karena memang udah didoktrin gitu loh. Jadi agak susah kita mau berdiskusi. Tapi mungkin saya kembali lagi ke kampung saya mungkin lewat metode yang lain. bisa diterima. Bisa diterima, lebih mudah mereka pahami gitu kan. Tapi pokoknya tetaplah yakin kepada Allah, berdoa terus untuk dimudahkan. Dan itu saya selalu minta kepada Allah, saya tidak mau terlalu berharap kepada manusia. Saya hanya memang boleh berharap ke manusia, tapi jangan terlalu banyak lah berharap. Berharaplah kepada Allah. Itu hidup saya seperti itu. Jadi selama 5 bulan saya di kampung alhamdulillah baru 3 orang gitu. 3 orang. Lalu saya juga sempat berdiskusi dengan teman-teman saya menjelaskan tentang Islam, tapi mereka itu tidak marah gitu. Cuma ya namanya hidayah itu kan kita nggak tahu. Cuma saya hanya menyampaikan gitu. Urusan hidayah kan kembali lagi jadi setelah mereka merasakan bekam itu sangat luar biasa. Katanya badan ini lebih nyaman, fresh gitu. Lebih fresh sebelumnya. Pergi ke dukun ya. Cuma kan ya masih agak sulit juga di sana. Tapi saya juga masih pelan-pelan dulu untuk kalau saya suku Timur. Timur. Suku Timur. Iya betul. Walaupun tantangan sangat berat, cuma ya yakinlah kepada Allah. Pasti ada jalan keluar. Yakin.